Tolak Ferdi Sambo, Hotman Paris pilih bela Irjen Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kembali, nama pengacara kondang Hotman Paris ada di pusaran kasus yang menyeret para jenderal polisi. Sempat heboh Hotman Paris mengaku diminta jadi kuasa hukum Ferdi Sambo, namun permintaan itu ditolak. Kini Hotman Paris menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa, yang tersangkut kasus dugaan peredaran narkoba. Hotman Paris pun bersuara mengapa kini mau membela Irjen Teddy Minahasa. Hotman Paris Hutapea ungkap alasan Irjen Teddy Minahasa minta dirinya jadi kuasa hukum. Pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea menjelaskan alasan Irjen Teddy Minahasa menunjuk dirinya sebagai kuasa hukum menggantikan Henry Yosodiningrat. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di publik. Alasannya pertama, menurut TM, Teddy Minahasa, Hotman itu bisa dipercaya dan suara Hotman pengaruhnya besar, Hotman itu pintar dan terkenal, kata Hotman Paris ketika dikonfirmasi Tribun News, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Hotman menjelaskan, mulai Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, ia sudah resmi bertugas sebagai kuasa hukum dari Teddy Minahasa menggantikan kuasa hukum sebelumnya, Henry Yosodiningrat. Terkait tugas pertamanya, Hotman mengaku belum bisa menjelaskannya secara detail karena sampai saat ini ia belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari kliennya itu. Belum ada karena saya belum ketemu dengan beliau, Teddy Minahasa, sejak kasus itu, kata Hotman. Pengacara kondang Hotman Paris membenarkan dirinya kini resmi menjadi kuasa hukum baru bagi tersangka dugaan peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa. Kata Hotman Paris, sejatinya penunjukan dirinya untuk menjadi kuasa hukum Irjen Pol Teddy Minahasa sudah diminta sejak awal kasus mencuat. Hanya saja, saat itu Hotman Paris masih melangsungkan acara di Bali sehingga belum dapat menjawab apa yang menjadi permintaan kliennya itu. Benar, sebenarnya dari awal kasus sudah diminta, cuma saya lagi sibuk di Bali merayakan ulang tahun saya jadi saya belum bisa jawab, kata Hotman Paris saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Hotman Paris menyebut, persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dijawabnya pada Sabtu kemarin. Bahkan kabarnya, saat ini surat kuasa dari Teddy Minahasa sudah ditandatangani dan akan diserahkan dalam waktu dekat. Baru saya bisa jawabnya kemarin. Jadi surat kuasa dikasih tanggal per hari Senin dan udah ditandatangani. Benar sudah resmi, ucap Hotman Paris. Kendati begitu, Hotman belum bisa menjabarkan lebih detail soal penanganan kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Sebab, sejauh ini pengacara kondang itu mengaku belum dapat bertemu dengan kliennya karena masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Selama ini asisten saya yang temui dia, tapi yang jelas aku kenal TM jauh sebelum corona. Waktu dia masih Karopaminal Propam Polri, kata Hotman Paris. Namun saat Tribun News mencoba menghubungi Henry Yosodiningrat, yang bersangkutan belum memberikan jawaban perihal tersebut. Akan tetapi, Hotman Paris menyatakan, dirinya akan menggantikan Henry Yosodiningrat sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Sepertinya menggantikan, Henry Yosodiningrat, tukas dia. Alasan Hotman Paris menolak jadi pengacara Ferdi Sambo. Pengacara kondang Hotman Paris ungkap alasan menolak penawaran pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai penasehat hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku tidak bisa tidur selama 3 hari setelah mendapat tawaran dari pihak Ferdi Sambo. Sekarang saya ngaku apa adanya. Memang benar Hotman Paris diminta Pak Sambo untuk jadi pengacaranya, juga diminta jadi pengacara Ibu PC, saya 3 hari gak bisa tidur untuk mengatakan yes or no, ujar Hotman. Hotman Paris mengaku bimbang, lantaran tawaran yang diberikan adalah sebuah impian para pengacara. Dari segi kasus, it's dream cases bagi lawyer, ini kasus yang membuat pengacara dimanapun jadi populer, jelas Hotman Paris. Setelah 3 hari tak bisa tidur, Hotman Paris memilih menolak tawaran dari pihak Ferdi Sambo. Hal tersebut diambil lantaran Hotman Paris harus bersikap netral, sesuai dengan program acara yang saat ini dia jalani. Dengan berat hati saya menolak. Ada beberapa alasan, mencegah konflik kepentingan, karena saya juga sebagai host di acara televisi yang akan membahas kasus tersebut jadi harus netral, bahkan sampai nanti di persidangan. Yang kedua adalah, sejak kasus itu ada jutaan orang yang meminta saya untuk menjadi pengacara keluarga Brigadir J lah, pengacara Baradae lah,
kebetulan saya juga lagi sibuk dengan program Hotman 911, jelas Hotman Paris. Selain mengungkapkan alasan menolak tawaran, Hotman Paris ternyata memiliki satu celah untuk bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Hal inilah yang mungkin membuat pihak Ferdy Sambo menginginkan Hotman Paris menjadi penasihat hukum mereka. Menurut Hotman Paris, ada celah di mana kasus Ferdy Sambo bisa ringan menjadi kasus pembunuhan spontan bukan pembunuhan berencana. Kenapa pada saat itu saya tertarik menerima tawaran dari Ferdy Sambo? Ada satu yang saya temukan, bisa Profesor Doktor Hukum ada yang belum tahu ini. Saya melihat jarum di semak-semak jerami dengan pengalaman 36 tahun. Ada yang saya dengar dari timnya, saksi kunci memberikan kesaksian katanya, benar atau salah nanti di persidangan ya, bahwa setelah Ibu Pisi pulang dari Magelang ceritalah ke suaminya di rumah pribadi. At the time seorang jenderal menangis, jelas Hotman Paris. Momen Jenderal Ferdy Sambo menangis ini menjadi perhatian Hotman Paris. Hotman menganalisis jika hal yang membuat Ferdy Sambo menangis bukanlah hal yang biasa. Orang gak akan peduli soal kalimat menangis itu. Bagi seorang Hotman Paris, hope entah itu kejadian atau tidak. Namun saat dia menangis pasti ada sesuatu yang menyentuh terhadap istrinya. Tidak lama setelah itu terjadilah penembakan, lanjut Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, hal ini bisa jadi celah untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo. Bisa saja, pembunuhan terjadi secara spontan dan bukanlah pembunuhan berencana. Artinya apa? Karena Sambo sudah mengakui dia memerintahkan penembakan, berarti sudah dipastikan pembunuhan biasa pasal 338. Tapi pada saat dia emosi lalu merencanakan pembunuhan, apakah ini pembunuhan berencana? Itu nanti yang akan dipakai oleh tim kuasa hukum bahwa itu adalah pembunuhan spontan, ujar Hotman. Dia hanya menyoroti BAP yang tertulis dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.